gue mutusin, gue kan kebangun tuh tadi sekitar jam 12. Dan itu gue ngerasa di belakang tenda gue itu kayak ada 2 orang cewek, dia ring ngobrol. Dan itu dia ngobrol pakai bahasa Sunda. Nah suaranya tuh kayak nggak jelas gitu, soalnya kan samar-samar gitu suaranya. Dan gue dengar mungkin ini dari pendaki-pendaki lain mungkin ya, atau mungkin ada yang belum tidur atau apa. Gue sih mikirnya gitu. Tapi kalau gue pikir pakai logika lagi, lah kan ini di luar hujan, keadaannya gerimis gitu, nggak hujan gede sih, cuma gerimis rintik-rintik aja. Terus udah gitu posisinya kan di jam 12 malam. Kata gue mana mungkin sih gitu kan. Udah gitu dia berdua aja nih ngobrolnya. Mungkin dia lagi galau atau apa. Gue mikir gitu aja kali ya. Mungkin lah ya, yeah. curhatin apa gitu. Tapi kan curhatnya masa iya sih malam-malam juga kan. Ya masa iya sih harus di luar tenda gitu kan. Ya paling kan keadaannya gerimis. Nah itu, jadi gue berpikir buat rasional aja sih. Tapi ya udahlah, mungkin ini gue karena kecapean. Ya udahlah, akhirnya gue tidur lagi. Nah nggak lama temen gue yang lagi tidur itu dalam tenda itu kayak gerak kayak apa? Kayak nendang gitu, kayak pengen ganti posisi lah gitu tidur kan ya. Akhirnya gue kebangun pas gue ini udah hilang nih suaranya kan, udah nggak ada suara yang ngobrol perempuan tadi gitu. Akhirnya ya udahlah, mungkin tadi halusinasi gue aja kali ya. Nah itu tuh pas gue bangun lagi tuh gue kayak ngerasa udah nggak bisa tidur lagi gitu, karena gue udah berapa kali kebangun gitu, udah 2 kali kebangun, jadi gue mesti tidur lagi. Nyatanya gue pengen bangunin nih teman-teman gue yang lain gitu kan, tapi gue ngenak juga kayak dia pada capek-capek gitu kan. Ya udah, akhirnya gue mutusin buat ya udahlah, gue mikirin yang lain aja lah gitu kan. Maksudnya jangan, gue pengen lupain gitu. Nah setelah gue pengen gue bangunin teman-teman gue yang lain, gue nyalain senter lah di dalam karena kan gelap. Jadi gue pengen nyalain senter aja, gue biar nggak terlalu sumpek lah gitu ya. Kalau gelap kan kayaknya suasana tenda tuh gimana gitu. Akhirnya gue pengen punya nafas yang enak nih. Gue kayak udahlah, akhirnya gue nyalain senter, gue nyalain lampu. Akhirnya gue bisa nafas tuh, kata gue tadi gue nggak dengar apa ya, gue bilang. Akhirnya gue mikir tuh bengong di dalam tuh sekitar 15 atau 10 menit tuh yang gue bengongin hal kejadian tadi tuh, kayak mulai dari manggil nama gue, terus ada dengar orang ngobrol, dan waktu gue kedinginan di dalam itu kan. Nah itu cuaca tuh masih dingin, gue masih menggigil, masih kedinginan banget itu waktu gue kebangun 2 kali itu. Nah waktu gue nyalain senter pun itu masih dingin, masih benar-benar dingin itu suasana. Nah pas gitu gue nyalain senter udah gue bengong, kata gue mikirin apanya ya, bodoh gue mau pikirin gitu. Akhirnya gue mutusin buat tidur lagi. Teman gue tuh ada yang kebangun waktu gue nyalain senter itu, katanya, "San, matiin dong, silo banget nih gue lagi tidur," kata dia. Ya udah, akhirnya gue matiin lagi kan, senternya gue matiin lagi lampunya. Yaudah ya gue cuma nyariin ini doang kok, nyariin makanan, gue bilang. Ya udahlah, gue matiin lagi. Gue coba buat tidur lagi tuh sekitar jam 1-an ya. Gue coba tidur lagi. Dan gue baru tidur nih, gue baru ngerebahin kepala gue baru tidur. Itu kayak ada orang kayak gimana ya, kayak jalan tapi kayak ngelilingin tenda gue gitu. Terus kayak orang jalan ngelilingin tenda gue. Nah itu kan gue mikir kenapa enggak dari itu, perasaan gue udah kesel tuh, maksud gue gimana ya, kenapa sih gue yang lain enggak, tapi gue ngerasa sendiri. Nah itu gue udah kesel, takut juga, udah campur aduk tuh perasaan gue. Akhirnya gue anjrit nih, gue bilang apaan sih nih, kata gue ada yang kayak jalan dia nggak lari, kayak pakai sepatu gitulah ya, kayak muterin tuh. Gue sekitar ada 3 atau 4 kali puteran gitu muterin itu, gue dengerin, dan tiba-tiba hilang suara orang jalannya itu, kayak dek kayak suara detakan sepatu gitu kan. Kalau lagi jalan gitu kan tempat gue kan nggak masuk ke dalam hutan, tapi nggak ada rumputnya gitu, jadi tanah gitu kan, jadi kerasa dek kayak ada seorang di tenda beneran gitu. Dan gue ngeliat kayak ada sekilas bayangan gitu, kayak masa ya sih ini orang, tapi kenapa dia muter-muterin tenda gua gitu kan. Ada masalah, dia nyariin sesuatu atau nyariin apa, atau ada yang hilang atau jatuh gitu kan, tapi kok muterin tenda gua gitu kan. Karena pas udah kejadian itu, dari suara udah hilang,
Dan dari situ gue udah kesel, saking keselnya tuh udah campur aduk, udah capek juga, ngantuk juga, kesel juga, tuh takut juga, pokoknya udah segala macam tuh gue rasain. Kalau akhirnya gue udah saking ininya, gue bangunin semua teman gue, bodo amat. Dari situ gue bangunin teman gue. Akhirnya teman gue udah gue bangun, bangun, ayo kita naik aja, gitu deh. Pas dia udah pada bangun, wah gila lu ini masih jam 1 sih. Bodo amat, pokoknya gue mau naik sekarang, gue gak mau, gue bilang. Gue udah kesel, gue bilang kenapa ini ngerasain gue doang gitu kan, temen gue kok nggak denger gitu. Akhirnya gue bangun temen gue, akhirnya tuh ada tuh 2 orang yang bangun, karena kan gue tidur situ kan berempat. Iya. Nah 2 orang bangun nih, 1 orang aja dia udah kayak udah capek. Udah iya nggak bangun, udah biarin lah dia istirahat. Akhirnya 2 orang lagi bangun nih, akhirnya gue ya udahlah gue ini. Nah sekitar gue ngobrol-ngobrol tuh, sebenarnya gue pengen banget gue ceritain itu kejadian tadi itu, yang kejadian gue ada yang manggil suara gua, terus kayak pas gua tadi orang ngobrol perempuan itu 2 ngobrol, terus kayak ada yang jalan itu, gua tuh sebenarnya gua pengen ceritain semua di situ, tapi gua tahu kata temen gua kalau lu ngalamin hal yang mistis jangan lu ceritain langsung di tempatnya gitu kan, takutnya nanti teman-teman lu jadi ngedon, akhirnya jadi lu nanti bakal gagal nih muncak. Ya udah akhirnya nggak gue ceritain lah kayak gitu. Jadi yaudah singkat cerita, gue ajak ngobrol temen gue mulai ngemil-ngemil tuh di dalam, gue mulai nyetel musik di HP gitu kan, buat nyanyiin suasana lagi biar gue nggak tegang. Sekitar itu gue bergadang waktu sampai jam 3. Yeah. Nah lalu tau jam 3 gue udah mulai ngantuk lagi tuh kan. Gue udah mulai ngantuk lagi, udah tidur yuk. Ya udah tidur ya kata gue. Nah pas gue tidur udah gak ada kejadian tuh, gue dibangunin jam 4 sama temen gue. Nah temen gue tidur duluan tadi tuh sendiri, sama temen-temen gue di tenda-tenda lain tuh udah pada bangun. Gue akhirnya gue dibangunin. Gue bilang gue baru tidur sejam lagi nih kata gue, dibangunin lagi. Akhirnya gue kesel lagi kan. Ya udahlah, kita prepare yuk, kita nanjak. Dan dari situ pas gue dibangun itu, dan itu udah nggak dingin sama sekali, udah normal lagi, udah normal. Maksudnya udah nggak terlalu dingin, udah gue packing lah, gue lupain itu, gue pengen lupain tuh kejadian itu. Tapi gue nggak bisa gitu, ya udahlah gue packing, gue beres-beres sama temen gue. Akhirnya gue jam 4 pagi tuh gue naik ke puncak Pangrangonya. Dan itu ada beberapa pendaki yang waktu itu sama sih, maksudnya bareng ya, dia mau ngincar sunrise juga waktu pagi hari kan. Ya udahlah, ayo kita bareng gitu. Gua waktu 12 orang, dan ditambah dia waktu itu dia ada 5 orang, jadi 17 orang kan bareng-bareng. Ya udah kita ke atas tuh sekitar jam 4. Dan dari jam 4 itu, dan itu pas gue nyampe atas tuh udah enak lah suasana, udah lelah juga udah terbayar kan dengan pemandangan view-nya sunrise yang cerah gitu kan. Awannya juga bagus pagi harinya kan, malamnya kan gerimis tuh, sempat gerimis. Yaudah, nah gue tuh mulai santai-santai di situ. Gue di atas itu sampai jam 11 siang. Iya jam 11 siang. Gue sampai atas itu pukul 7 pagi. Jadi gue dari jam 4 subuh sampai jam 7 pagi. Karena waktu itu gue jalannya istirahat terus. Sebenarnya 2 jam tuh cukup sebenarnya, dari Surya Kencana sampai puncak tuh cukup. Cuman karena gue istirahat terus kan, karena mungkin capek ya. Yaudah gue jam 7 pagi lah baru sampai atas. Dan itu pemandangannya udah masih bagus banget gitu kan, masih cerah lah suasananya. Nah gue sampai puncak itu, turun itu jam 11 siang. Gue mutusin buat turun. Akhirnya gue turun itu lewat jalur Cibodas. Gue turunnya. Gue waktu itu naik dari Gunung Putri. Nah gue masih inget nih, gue tuh naik dari Gunung Putri, gue turun ke Cibodas, jalur Cibodas. Nah waktu itu gue turun sekitar jam 11 siang, gue dari puncak. Jam 11 siang itu udah kabut kan, udah turun, jadi udah gak kelihatan lagi lah. Ini udah putih semua gitu awannya. Akhirnya gue mutusin gue turun. Dan ada anehnya ini, satu teman gue nih, dia kayak apa ya, kakinya tuh kan kram. Karena dia baru pertama kali naik gunung. Jadi dia tuh turunnya jadi ngerangkak, tau gak lo, kayak anak bayi gitu. Nah itu dari puncak sampai bawah dia kayak gitu turunnya. Itu yang bikin gue lama perjalanan turunnya. Nah itu karena salah satu teman gue ada yang kram kakinya, jadi dia nggak bisa. Jadi dia tuh turun kayak pegangan, jadi kayak mundur gitu, mundur tapi kaki duluan yang turun. Jadi kayak orang ngerangkak gimana sih? Nah kayak gitu, karena saking kakinya tuh udah kram, udah nggak bisa dipakai buat jalan lagi. Iya udah bisa pakai berjalan lagi gitu. Akhirnya pertama gara-gara itu tuh gue lama, ya udah akhirnya kita harus gue turun. Nah sebagian temen gue ini
Dia mau turun duluan. Ada sekitar 5 orang. Ceweknya 2, cowoknya 3. Dia 5 orang mau turun duluan. Dia ibaratnya kayak mau apa? Yaudah ya gue duluan nih. Cuman jangan jauh-jauh ya kata gue gitu. Karena gue ber7 orang tuh, gue di belakang sama yang teman gue itu. Itu yang jalan yang ngerem itu cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Nah temen gue. Nah itu cowok tuh jalan. Waktu itu namanya Bang Udin. Iya. Dia masih ada nih orangnya di sini. Nah itu dia tuh jalan ngangkat tuh. Pokoknya dari puncak sampai bawah. Itu gue lama banget. Itu teman gue sampai yang 5 orang itu kan dia udah duluan tuh. Gue ngerangkak. Nah sekitar jam 3 sore itu gue istirahat. Gue nyampe di camp Badak. Camp Badak tuh gue sampai tuh jam 3 sore kalau nggak salah ya. Pokoknya nyampe camp Badak kalau nggak salah tuh gue. Nah camp Badak. Iya, terus. Nah gue nyampe situ gue istirahat. Itu banyak tuh, maksudnya pendaki-pendaki lain pada istirahat lah di situ ya, lumayan cukup rame lah di situ ya. Pada jajan, makan segala macam di situ. Habis dari situ gue terusin lagi jalan. Pas gue sampai tempat kayak ada pemandian air panas gitu, akhirnya gue istirahat tuh sekitar sebelum maghrib lah, jam 5 sore tuh gue nemu tempat kayak gitu. Akhirnya gue istirahat tuh di situ buat apa? Itu cuma ber7 aja yang istirahat atau sama yang 5 orang? Sama yang 5 orang itu. Sama yang 5 orang. Nah, sama yang 5 orang itu. Jadi dia nungguin di situ. Memang dia temen gue yang udah tahu jalur, dia duluan. Yang udah tahu jalur satu lagi dia belakangan juga gitu, ya udah pengalaman. Jadi udah nanti kita ketemuan di situ ya, udah. Ya akhirnya gue ketemuan di situ, gue bersih kan segala macam, gue remehin kaki gue udah pegel segala macam kan ya. Akhirnya gue melanjutin jalan lagi. Nah sekitar maghrib itu gue kan lewat pos berapa itu gue lupa tuh. Nah gue ketemu pendaki ada sekitar 5 orang atau 6 orang. 6 orang. Nah 6 orang itu dia lagi di pos. Tapi itu gue keadaannya emang lagi bareng-bareng nih, lagi 12 orang tuh. Karena kan gue baru banget jalan tuh dari tempat pemandian tadi. Baru banget jalan, gue nemu ada orang, 6 orang dia di pos itu udah mendekati maghrib, pokoknya udah mulai gelap lah gitu. Gimana nih kita sampai bawah enggak nih? Kata temen gue kalau nggak keburu kita ngecamp aja di sini, kata temen gue. Kita buka tenda kita ngecamp lagi semalam lagi lah di sini gitu kan, takutnya nanti kemalaman. Tapi kata temen gue enggak, kita sampai kok, kita bakal sampai pos bawah nanti, pos 1 kok. Kita yang penting kita nggak terlalu banyak istirahatnya, kata dia. Ya udah, akhirnya gue percaya nih sama temen gue. Ya udah gue jalan. Nah gue ketemu yang 6 pendaki tadi nih. Dan 6 pendaki ini teman-teman gue pun pada melihat semua gitu. Dan 6 pendaki ini anehnya, ketika gue tanya dia nggak ada yang ngomong sama sekali. Diem aja semua. Jadi dia diem semua. Jadi kayak orang, ya bener kayak misalnya ada yang lagi ngerokok nih, megang rokok. Tapi keadaan itu gue lihat mukanya tuh kayak Cet, gitu. Kayak apa ya? Kayak bengong, diem gitu kan. Ini kenapa gitu, apa gue coba tegur gitu kan. Biasa kan gue, temen gue ada tuh yang duluan, dia bilang misi bang, dia cuman diem aja gitu, cuman nggak ada ekspresi, ngangguk doang gitu. Dan dari situ perasaan gue udah mulai gak enak lagi kan. Teman-teman gue juga meskipun bareng-bareng, dan itu perasaan udah gak enak. Mungkin pada pengen cerita bisik-bisik gitu, tapi gak enak kan di atas gunung gitu. Ya udahlah, akhirnya setelah itu udahlah si bang ya ketemu sama pendaki itu. Nah setelah gue jalan lagi itu sekitar jam 8 malam ya. Akhirnya gue istirahat lagi tuh. Waktu itu gue nemu kayak tempat pos gitu, agak lumayan gede lah, kayak aula gitu kan ya. Gue nemu tempat gitu. Akhirnya gue putusin buat cuman ngemil aja sih, makan gitu kan, makan malam ya. Makan malam gue mutusin di situ bareng-bareng sama temen gue. Dan keadaan itu masih mau gerimis tuh, udah mulai mau hujan lagi pas malamnya kan, jam 8. Nah akhirnya ayo udah yuk, ini hujan lagi nih, kalau emang nanti lebat kita pakai jas hujan aja, kata temen gue. Ya udah, ini kan masih rintik-rintik nih, yaudah kita coba jalan dulu aja, kata. Ya udah, akhirnya gue coba jalan lagi dari jam 8 malam nih. Nah dari jam 8 itu gue jalan, baru sekitar 20 menit dari tempat tadi itu gue nemu pendaki yang tadi 6 orang lagi. Yang 6 orang itu lagi. Sedangkan gue, teman-teman gue tuh mikirnya, ya orang kapan jalannya kan? Iya gitu, maksud gue, ini orang lewat mana gitu kan. Kan ini jalur, perasaan gue
jalurnya cuma satu di jalur turun ya, mungkin dia buka jalur lain atau gimana gue nggak tahu lah ya. Dan itu 6 pendaki lagi, jadi yang satu ada yang jongkok, yang satu ada duduk, terus ya kayak orang pendaki lain gimana sih istirahat, kalau lagi istirahat gimana sih gitu kan, kayak orang normal gitu. Karena temen gue juga runner-runner itu serentak kaget gitu, lah kok ini dia lewat mana? Padahal tadi kan kita duluan gitu kan. Tadi gitu. Nah itu. Jalannya juga kita duluan kan. Nah itu makanya oh ya udah mungkin dia buka jalur kali lewat tempat lain. Temen gua kan akhirnya cuman bisa bengong berpikir ya udah mungkin positif aja lah mikirnya gitu ya, nggak mau yang aneh-aneh. Udah malam gitu. Bilang ini sih bang, dia diem aja kayak tadi awal gitu. Yaudah akhirnya gua jalan lagi, jalan sekitar jam 9. Nah jam 9 malam akhirnya hujan udah mulai gede nih. Akhirnya gue mutusin pakai jas hujan kan bareng-bareng. Ya udah gue pakai jas hujan bareng-bareng. Nah pas pakai jas hujan itu temen gue yang tadi kakinya kram itu dia kayak udah istirahat dulu lah katanya. Gue nggak kuat nih kedinginan gitu kan, kedinginan pengen istirahat. Ya udahlah akhirnya gue beberapa orang nungguin dia nih. Akhirnya gue waktu itu berempat jadi sama dia. Jadi gue berempat nungguin sama dia nih, gue belakangan. Yang lain pada duluan, udah nggak apa-apa duluan aja gue bilang. Karena gue berempat nih nungguin dia istirahat. Tapi lu pelan-pelan ya jalannya gue bilang. Ya udah akhirnya gue dari situ gue berempat nemenin teman gue itu yang jalan ngerangkak gitu kan. Tapi dia nggak ngerangkak kan nggak ke depan kayak ini. Jadi dia kalau apa turunan terjal gitu dia kaki dulu gitu ya turun. Nggak mungkin kan kalau dia ini dulu kan nyungsep ya. Nyungsep jangan ada gitu kan. Ya udahlah akhirnya gue nemenin dia dulu. Udah hujan kan udah mulai deras tuh jam 9 malam. Akhirnya gue nerusin jalan lagi. Udah bang ayo jalan lagi bang. Kuat gue bilang ya udah. Akhirnya dia maksain buat jalan. Udah ya jalan daripada ntar kemalaman kan. Gue pikir gue udah pengen banget pulang gitu. Soalnya gue udah perasaan gue udah gak enak gitu, feeling gue udah gak enak ya. Pokoknya dari semenjak pas waktu gue masih di Surya Kencang itu gue udah gak enak banget gitu feeling gue. Akhirnya ya udahlah gue nerusin buat jalan tuh. Gue berempat tuh, gue tuh pelan-pelan banget. Gue harus ngikutin dia dari belakang gitu kan. Akhirnya pas gue belum lama teman gue nih yang satu, dia setiap jalan kayak kepleset lagi, kayak jatuh lagi. Kenapa gue bilang kan nggak apa-apa, kaki gue kayak ada yang nyeledingnya gitu, kayak ada yang nyengkat gitu kan. Kenapa lo bilang jatuh? Enggak apa-apa, awalnya dia enggak, kaki gue kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa kesandung aja gitu. Padahal tuh jalanan nggak terlalu banyak akar gitu, cuma turun-turunan doang. Tapi dia ngerasa kayak jatuh lagi apa licin atau gimana, keadaan hujan ya gue nggak tahu kan. Kata gue, lu kenapa sih? Gue bilang lu kok jatuh mulu. Gue bilang nggak apa-apa. Akhirnya ya udahlah karena nggak apa-apa kan. Akhirnya gue turun lagi. Nah pas udah sekitar jam 9:30 itu, jam 9:30 mau jam 10 malam lah, tiba-tiba gue ngerasa carrier gue tuh kayak berat banget gitu. Iya. Soalnya kan gue waktu itu bawa kamera aja ya, jadi gue tuh nggak bawa carrier yang gede, jadi gue bawa kayak tas biasa. Tapi itu cuma alat-alat gue doang, khusus alat-alat gue, karena carrier kayak makanan, tenda tuh sama temen gue di bawah. Karena gue bawa itu doang, tapi kok ngerasa berat banget gitu carrier gue gitu kan ya. Kayak ada yang gendong. Iya gitu, kayak ada yang narik gitu. Kok berat banget ini, padahal gue turun gitu kan. Kok berat banget ini, kayak gue ngerasa gue beban gitu ya. Akhirnya gue yang ngajakin berhenti akhirnya kan, bang berhenti dulu lah, gue kayak ngerasa berat nih kan pundak gue gitu. Yaudah akhirnya gue berhenti. Dari situ yaudah kita istirahat. Nah dari jauh itu gue kayak ngedenger ada suara waktu gue istirahat itu, kayak ada yang manggil nama gue lagi nih. Sama kejadiannya kayak waktu di Surya Kencana. Nah itu kayak Iksan, dan itu waktu itu dentumannya hampir sama, kalau nggak 4 atau 5 kali, dan itu hampir sama kayak waktu di Surya Kencana. Dan itu gue mikir lagi, dan gue tanya teman-teman gue, dia juga pun ngedenger. Lu ngedenger sih kayak ada yang manggil nama gue? Iya, mungkin ini sini kali gitu, teman kita yang duluan kali gitu kan. Iya kali ya, tapi gue mikirnya, tapi kok waktu disuruh kan sebelum gue ngedengar suara itu juga dalam hati gue kan gitu ya. Oh ya mungkin kata teman gue, mungkin dia bareng apanya teman gue duluan kali gitu kan.
Tapi gue mikir lagi ke belakang kan gue sebelum kayak ada manggil juga gitu kan. Wah kata gue nih ada yang gak beres nih, gue bilang ya udahlah, akhirnya gue mutusin gue turun. Akhirnya gue ya udah bang, turun bang. Gue sampai gue tuntun tuh pokoknya biar gimana caranya biar cepet turun nih kan. Gue paksa tuh ya namanya temen gue paksa gue udah lu harus kuat bang, emang gue ini nah bang, gue pengen banget turun, gue pengen banget pulang, gue udah pengen banget pulang, gue bilang udah kedinginan gue. Akhirnya gue pengen, akhirnya udah mulai dikit lagi tinggal beberapa menit mau sampai bawah, tinggal setengah jaman lagi lah sampai bawah itu, sampai pos 1. Nah yang aneh ini temen gue yang tadi kepleset terus nih, dia kayak mau pingsan, jadi kayak dia udah sempoyongan jalannya, akhirnya tiba-tiba duduk. Kata gue, lu kenapa? Ini udah bentar lagi sampai nih, tinggal setengah jam lagi nih, kata temen gue yang satu lagi kan, dia udah tahu nih tracknya. Ayo bangun dong, kata gue, nih setengah jam lagi nih kita mau nyampe gitu kan. Nggak tahu, gue lemes banget, kata temen gue yang satu lagi nih. Ini teman gue yang keram ini dia diem aja, maksudnya ya udah mungkin dia capek kali ya. Dia bingung nih. Temen gue yang satu lagi tadi, nih kenapa? Gue nggak apa-apa, gue pusing aja bang, kata dia. Yaudah tuh kita istirahat lagi aja dah. Yaudah gue istirahat tuh sekitar 10 atau 15 menit ya. Akhirnya gue mulai jalan lagi. Udah lu gimana? Ini udah ayo jalan lagi gitu. Dan jam 10 itu sekitar udah mau turun itu udah nggak terlalu lebat lah hujannya, maksudnya nggak terlalu deras gitu ya. Udah mulai berhenti gitu hujan, tapi jas hujan masih gue pakai karena gue udah males ngebukanya gitu. Udah lah gue pakai aja lah, gue udah amat gue pakai ke bawah gitu. Gue males salin lagi ntar lama, gue bilang. Jadi akhirnya gue terusin sampai bawah, dan sampai bawah itu gue udah, hati gue kayak udah seneng banget gitu, gue bisa ngelihat. Bahagia banget kan? Iya udah bisa ngelihat apa dari jauh tuh udah bisa ngeliat rumah-rumah penduduk gitu. Gue udah seneng banget gitu kan. Akhirnya udah bisa dapet sinyal lagi HP gue gitu kan, kayak aduh gue pengen gue ceritain semua nih, gue gawat gue bilang. Dari situ tuh gue udah seneng banget kan. Yaudah kita akhirnya bisa turun. Akhirnya gue nyampe bawah itu, diperiksain tas gue satu-satu semuanya. Akhirnya pulang dengan aman. Pada itu gue bersih. Akhirnya gue dijemput tuh sama temen gue. Dan gue sampai bawah itu sekitar pukul jam setengah satu malam. Itu gue sampai di daerah kayak rumah makan gitulah ya, di daerah Cibodas itu, di warung siapa? Mang Idi kalau nggak salah ya, daerah situ. Itu jam setengah satuan itu. Akhirnya gue bersih. Pada sholat isya lah segala macem ya, pada istirahat makan segala macem. Akhirnya gue istirahat dulu bentar, gue tidur, gue pengen cerita udah nanti aja lah di mobil, gue bilang ceritanya. Akhirnya dijemput lah sama temen gue pakai mobil. Itu sekitar jam 4 pagi dijemput. Akhirnya gue tidur dulu, jam 4 pagi dijemput, akhirnya gue pulang. Nah pas di mobil itu gue ceritain semua baru kejadiannya. Mulai dari gue tadi ada yang manggil nama gue, terus kayak gue ngedenger cewek ngobrol gitu deket tenda gue, terus ada orang jalan. Ya pokoknya kejadian-kejadian kayak semuanya lah gue ceritain itu. Dan temen gue tuh cuman masa sih cuman kayak nggak percaya, karena ya memang dengerin yang ngerasa gue cuman yang ngerasain temen gue yang horor itu yang 6 pendaki itu. Dan itu kalau yang 6 pendaki itu emang kita bareng-bareng ngerasainnya. Kalau yang 6 pendaki, gue ketemu 6 pendaki itu emang kita waktu itu emang pada rame sih gitu. Ya itu aja sih pengalaman gue waktu di gunung ya, jadi cukup ya mungkin horor ya. Itu sih yang nggak bisa gue lupain gitu, karena cukup apa ya, maksudnya pengalaman pertama gue naik gunung juga. Mungkin kalau emang gue udah sering mungkin ya nggak sekaget itu ya. First impressionnya langsung. Waktu gue sampai di dalam tenda itu suhunya itu dingin banget, sampai berapa derajat gitu. Pokoknya dingin, bener-bener dingin, kayak ada AC 10 biji kali ya di situ dalam, kata gue. Dan itu kadang gue pengen buang air kecil mulu. Tapi pengen lagi nggak buat tanjak gunung? Kalau buat nanti sih pengen lagi sih sebenarnya gitu. Cuman belum ada niatan mau ke gunung mana tuh, gue belum ada planning lah ya. Tapi kalau misalkan ada yang ngajakin ya kayaknya gue pengen lagi gitu. Nggak kapok gitu walaupun ada kejadian kayak gitu. Sebenarnya sih gue buat pengalaman aja sih ya. Kayak mungkin gue ada yang kurang atau mungkin ada jadi bisa diperbaiki lagi yang gue dapat sih dari pengalaman gue. Sebenarnya kita tuh naik gunung bukan cuma dari fisik sih ya,
tapi dari mental juga yang harus siap gitu. Karena meskipun fisik lu kuat, tapi kalau mental lu nggak kuat, itu nggak bakal jadi, lu nggak bakal bisa buat naik gunung gitu. Tapi kalau fisik lu nggak kuat, tapi mental lu kuat nih, itu biar gimana pun kalau lu paksain pun bisa. Kalau masalah fisik kan kita masih bisa istirahat atau segala macam. Tapi kalau udah ngomongin mental itu nggak bisa. Kalau kita udah ngeliat sesuatu hal yang kejadian aneh, itu pasti ngedon. Udah. Ya susah gitu. Udah pasti ngajakin turun gitu. Makanya kalau di alam itu ya pertama kita nggak boleh kayak ngomong sembarangan sih ya gitu. Harus sopan gitu kan. Kita pun nggak. Ya maksudnya kayak kita nggak boleh. Maksudnya nggak boleh ngomongin orang di rumahnya gitu. Jadi kita kalau mau ngomongin orang tuh ya jangan di rumahnya gitu. Kalau lu ketemu kejadian aneh ya lu nggak boleh ngomongin di situ. Jadi nggak enak gitu, nggak sopan lah. Itu aja sih pengalaman gue ya waktu di gunung. Gimana menurut kalian, cukup horor nggak? Kalau Ci sih cukup horor banget ya, karena ngalaminnya itu sepanjang hari dari naik sampai turun itu kejadiannya tetap nggak ngenakin kayak gitu. Ya mungkin segitu aja cerita dari Oci dan Kak Isan. Kurang lebihnya cuma maaf. See you next. Assalamualaikum, bye bye.